Nah, di sini saya ingin mempresentasikan sebuah ide bisnis yang saya namakan dengan Sayur Sehat Nusantara. Karena apa? Karena saya ingin membawa sayur yang diproduksi di Indonesia, dalam arti bukan impor, itu juga merupakan produk unggulan yang bagus gitu, yang tidak kalah saing dengan produk impor seperti itu. Oke, mungkin next slide. Nah, di sini saya akan setidaknya membicarakan 5 segmen. Yang pertama introduction, kemudian value proposition, business, industry analysis, dan financial planning. Oke, next. Oke, yang pertama introduction. Next. Lanjut ya. Nah, di sini mungkin ada data-data yang apa sih ini mungkin kalau dilihat memusingkan, tapi kita bisa melihat yang saya highlight itu produk organik secara global itu merupakan pasar yang tumbuh paling cepat di dunia, di mana di tahun 2020 itu mencapai 18 miliar US dollar. US dollar ya, bukan miliar Indonesia, bukan miliar rupiah maksudnya. Nah, secara global mencapai 18 hingga 129 miliar di tahun 2020. Nah, berdasarkan Volcava dan Mickey Wave tahun 2022. Jadi ini merupakan jurnal itu memperkirakan atau forecasting di tahun 2025 dapat mencapai 220 miliar US dollar. Nah, saya melihat di sini peluang secara global itu produk organik itu merupakan sebuah peluang yang bagus seperti itu. Nah, mungkin next. Lalu bagaimana di Indonesia? Nah, kalau produk organik di Indonesia itu juga meningkat sekitar 15 hingga 20%. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh eh, Wisnu Jati. Nah, itu dia juga mohon maaf bukan Wisnu Jati. Yang atasnya Auvanada. Nah, itu menunjukkan hasil bahwa 82% konsumen itu bersedia atau rela membayar lebih dari harga produk biasanya apabila produk itu organik. Dalam arti apa sih produk organik itu? Produk yang sudah terjamin bahwa dia diproduksi tidak dengan pestisida yang kimia seperti itu. Nah, mengapa? Karena 95% pertanian di Indonesia itu 95% itu menggunakan pestisida kimia. Nah, sedangkan pestisida kimia itu juga mengganggu atau berpotensi untuk mengganggu kesehatan gitu. Jadi berdasarkan penelitian, produk organik ini memiliki peluang yang tinggi untuk dikembangkan. Nah, yang kemudian value proposition. Oke, next. Nah, di sini saya ingin menyoroti beberapa permasalahan di Indonesia, di antaranya yaitu yang pertama, pasar dibanjiri dengan sayur yang mengandung residu pestisida tinggi. Nah, dengan permasalahan ini saya ingin memberikan solusi adanya sayur yang bebas dari pestisida kimia, yang disebut dengan sayur organik seperti itu. Nah, kenapa di sini saya ingin menggunakan teknologi smart farming? Karena secara menggunakan metode konvensional dalam menghasilkan produk organik itu memiliki biaya yang jauh lebih tinggi. Sedangkan smart farming itu diperuntukkan untuk produksi yang lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian permasalahan yang kedua adalah sayur mudah rusak, sayur memiliki kualitas buruk dan tidak segar. Apabila sayur itu sudah, misalnya kalau di supermarket nih, di dibungkus dengan apa ya kemasan yang tidak mudah rusak, ya itu bisa menjadi solusi. Namun itu juga menimbulkan masalah baru, yaitu sampah. Nah, jadi saya ingin memberikan solusi di mana produk sayur organik ini dikemas dengan kemasan yang ramah lingkungan dan mampu melindungi produk dari kerusakan. Jadi dia tetap segar dan tetap kualitasnya tetap bagus. Jadi dengan teknologi yang dinamakan cold chain. Nah, masalah yang ketiga yaitu
ketergantungan dengan sayur tertentu. Jadi misalnya masyarakat sudah ada yang apa ya? Sudah ada yang mau menggunakan atau mengonsumsi sayur organik, namun ternyata di pasar itu ketersediaannya relatif tidak beragam. Artinya misalnya hanya ada sayur-sayur tertentu, misalnya kale atau misalnya sawi seperti itu. Jadi ketika ingin memasak sayur lain nih, misalkan kita juga makan inginnya yang bervariasi ya. Nah, karena keterbatasan ini, jadi kadang-kadang akhirnya nggak jadi beli organik, atau kalau mau benar-benar pengen beli yang organik ya hanya sayur itu aja gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan solusi, membuat sayur yang lebih luas lagi. Misalnya ada masyarakat yang memiliki sayur dengan kriteria tertentu, misalnya buncis yang warnanya hijau tua, ada yang menyukai buncis hijau muda. Nah, saya ingin memberikan pilihan ini kepada masyarakat, jadi memproduksi sayur organik yang juga variasinya tinggi seperti itu. Oke, next. Yang ketiga, kita memasuki segmen bisnis. Oke, jadi apa sih itu Sayur Sehat Nusantara? Nah, Sayur Sehat Nusantara ini merupakan perusahaan. Jadi ini nama perusahaannya yang bergerak di bidang hortikultura, menyediakan kebutuhan masyarakat tentang sayur yang sehat dan berkualitas, diproduksi dengan teknologi modern dan dipasarkan dengan chain cold teknologi sehingga nilai gizi tidak berubah hingga ke tangan konsumen seperti itu. Next. Nah, ini merupakan unique selling proposition yang ingin saya tawarkan kepada konsumen. Yang pertama, organik premium. Sudah organik juga premium. Nah, mungkin sudah ada beberapa produk organik di misalnya supermarket seperti itu. Tapi saya juga ingin menambahkan premium, yaitu fokus juga ke rasa dan kualitas. Jadi rasa juga tetap enak, kualitas juga bagus, nutrisi juga tinggi seperti itu. Yang kemudian, yang kedua standar kualitasnya tinggi. Jadi di sini sudah melewati seleksi yang ketat gitu. Jadi benar-benar kami tidak ingin mengecewakan konsumen gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kemasan ramah lingkungan. Kami ingin melindungi produk dari kerusakan, tapi juga tidak ingin menambah masalah baru, misalnya sampah seperti itu. Maka digunakan kemasan yang ramah lingkungan. Ya, yang keempat, variasi yang lebih luas, seperti yang tadi diceritakan di awal, agar apa ya konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak. Gitu. Oke, next. Nah ini operasinya. Yang pertama ada research and development, yang kedua production, yang ketiga post harvest, yang keempat distribution, dan yang kelima marketing. Oke. Next. Nah ini segmen pasar kita yang pertama, yang pertama gendernya pria dan wanita, karena yang mengkonsumsi sayur tidak hanya wanita, tidak hanya pria. Kemudian usia 17 hingga 55 tahun. Ini saya ambil berdasarkan jurnal juga, bahwa eh, sebagian besar masyarakat yang apa ya membeli sayuran itu sekitar usia ini. Kemudian pendapatannya menengah ke atas. Kenapa? Karena dengan pendapatan mereka yang lebih, mereka akan mau dan apa ya mampu untuk membayar lebih produk yang berkualitas gitu dengan harga yang mungkin lebih tinggi dari pasaran. Nah, yang keempat profesinya ini juga berdasarkan penelitian, di antaranya itu ada ibu rumah tangga, wirausaha, dan pegawai negeri sipil. Jadi kami pertama ingin fokus di situ dulu. Nah, yang terakhir gaya hidupnya memiliki kesadaran atau apa ya, saya mementingkan kesehatan seperti itu. Next. Kemudian seberapa besar potensial market atau potensi market yang dapat apa ya kita raih seperti itu. Nah, ini saya apa ya dengan keterbatasan waktu juga saya belajar dikit. Itu saya menemukan ada metode TAM, SAM, dan SOM. Yang pertama TAM itu pasar global ketika kita tidak melihat kompetitor, tidak melihat demografi dan lain sebagainya. Itu jadi ada sebesar 129 miliar US dollar. Nah, tapi itu secara global ya. Jadi benar-benar maksimal pasar yang dapat kita raih itu segitu. Kemudian SAM itu jika kita membatasi misal demografi, misal kita kalau di sini kami hanya fokus di Indonesia. Nah, itu bisa mencapai 18 triliun rupiah.
Kemudian SOM itu lebih spesifik lagi. Misalnya kita hanya menargetkan ke kota-kota besar atau ke eh, wilayah tertentu. Nah, misalnya 10% dari total pasar di Indonesia, kita bisa memperoleh apa ya, bisa pasar itu mampu menyerap hingga 1,8 triliun. Oke, next. Nah, bisnis modelnya menggunakan B2B. Di sini saya apa ya? Kami ingin bermitra dengan lebih dari 50 supermarket dengan produksi 1.200 ton per tahun dengan luasan lahan 3 hektar. Nah, berdasarkan produktivitas tanaman, kemudian berdasarkan jarak tanam dan lain sebagainya sudah dihitung seperti itu dengan 3 hektar mampu menghasilkan 1.200 ton per hektar. Nah, berdasarkan penelitian, bukan penelitian, apa berdasarkan research yang sedikit saya lakukan itu, satu supermarket mampu menyerap 2 ton setiap 1 bulan, sehingga jika bisnis ini mampu menghasilkan 1.200 ton per tahun, maka dapat bermitra dengan lebih dari 50 supermarket seperti itu. Nah, dengan catatan juga saya melihat bahwa satu hipermarket saja itu memiliki 100 gerai. Jadi, ya dengan bermitra satu gitu bisa apa ya banyak gitu produksinya. Jadi maksud saya sebetulnya kebutuhan pasar itu tinggi. Tuh, oke, next. Model pendapatannya dengan margin keuntungan di mana selisih antara penerimaan dengan biaya. Oke, next. Nah, yang keempat ada industri analisis. Jadi yang pertama ada kompetitor. Nah, ini beberapa kompetitor yang menghasilkan sayur organik. Itu ada Ibu Organik. Nah, kemudian ada Agrowangi, Quality Farm, dan SOM. SOM itu eh, merbabu. Nah, di sini ada, kalau saya menyoroti beberapa kriteria, misal sertifikat kemasan ramah lingkungan, supermarket, kemudian wilayah pasarnya, dan variasi sayurnya, itu kita bisa masuk di pasar dengan memberikan apa ya value lebih dari apa yang sudah mereka punya seperti itu. Oke, next. Nah, ini marketing plannya, diferensiasinya sayur organik bersertifikat, kemudian kualitas, kebersihan, kesegaran berstandar tinggi. Karena eh, pasar yang mau dan mampu membeli sayur organik itu mementingkan kualitas, kebersihan, dan kesegarannya. Kemudian kandungan gizi dan rasa itu lebih baik. Kemudian kemasannya ramah lingkungan, variasi sayur lebih beragam, menyediakan kombinasi paket sayur. Jadi kalau misalnya saya tinggal sendiri misalnya nih ngekos gitu kan, saya pengen masak dikit aja, pengen sayur asem gitu, nah ada paket, jadi nggak perlu beli banyak terus, itu kan kadang gitu ya kalau kita beli sayur ya. Nah, ini menyediakan paket yang oh ini bahan sayur asem gitu, tinggal ya mungkin ini sudah ada idenya di pasar, tapi beberapa di supermarket gitu jarang yang menyediakan paket kombinasi. Kemudian fleksibilitas skala produksi ini untuk menarik mitra. Terus pengiriman terjadwal dan teratur agar apa ya kerjasama dengan misalnya mitra gitu agar terjaga. Nah, kemudian targetnya produksi 1.200 ton per tahun dengan positioningnya sayur organik, premium, dan berkelanjutan. Oke, next. Nah, risikonya di antaranya risiko produksi, risiko keuangan dan logistik. Kemudian juga ada mitigasi risikonya. Beberapa di antaranya misalnya perubahan cuaca ekstrim itu menggunakan greenhouse sehingga produksi tadi tetap terjaga. Karena kan mitra ya, jadi harus mereka punya permintaan sekian, kita harus bisa tepat waktu dalam memenuhi, maka harus ada mitigasi resikonya gitu. Oke, next. Nah, yang terakhir financial projection, next. Ini estimasi profitnya di tahun 2026 itu mendapatkan laba bersih 38 M. Kemudian tahun 2027 dengan margin keuntungan 80%, dengan pertumbuhan 50%, maka 2027 dapat mencapai 58 M, kemudian 2028 itu mencapai
88 M. Seperti itu laba bersihnya. Kemudian eh, penggunaan biayanya yang pertama 40% untuk produksi, 30% untuk pemasaran, 20% untuk inovasi produk, dan 10% untuk modal kerja. Nah, BEP-nya itu 65.000. Jadi bisa dicapai dengan pertama produksi itu bisa mencapai BEP. Oke, next. Ini apa ya, rancangan tahapan yang ingin dicapai dari dari pertama 3 bulan pertama itu perencanaan, 10 bulan pertama pengembangan produk, 1 tahun pertama produksi awal, kemudian 1,5 tahun pertama itu mencapai break even point dan product market fit, kemudian 2 tahun pertama ekspansi regional jadi di Indonesia, kemudian 3 tahun pertama itu kalau bisa bisa ekspansi pasar global gitu karena menurut saya permintaan nya itu lebih besar secara global juga. Selain itu Indonesia kan juga iklimnya bisa panen sepanjang tahun ya dibandingkan negara-negara Eropa atau negara subtropis lainnya seperti itu. Nah, yang terakhir 2028 memperoleh penerimaan 100 M kalau bisa. Nah, ini ya beberapa referensi. Terima kasih.